Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Uji. Pagi. Oke. Sebelumnya, bagaimana perjalanan hari ini ke tempat konseling hari ini? Alhamdulillah dari rumah sampai ke tempat kosong ini ya, ke tempat ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik. Oke. Apa aktivitas hari ini untuk apa di waktu senggang atau lagi gimana? Alhamdulillah sekarang dalam waktu senggang ya gitu. Dan bisa juga menyempatkan mengikuti kegiatan ini gitu, si konseling ini. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Gista Permana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, prodi bimbingan dan konseling. Di sini saya berperan sebagai konselor ya. Nah, bolehkah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Basad. Alamat saya dari Ciwandan. Saya juga seorang mahasiswa ya. Oke. Sebelumnya pernah konseling sebelumnya? Pernah melakukan Oke, pernah konseling ya. Bagaimana perasaan atau pas melakukan konseling itu? ya ketika beres konseling mungkin ya, karena kebetulan pada saat itu membahas satu masalah mengenai diri saya gitu. Alhamdulillah dengan jalan saya konseling bisa berubah gitu, lebih baik lah gitu. Dan saya juga bisa mendapatkan hal-hal baik gitu dari terjadinya sesi konseling gitu. Oke. Sebelumnya izin merekam kegiatan konseling hari ini. Apa diperbolehkan? Boleh. Oke, jadi untuk kerahasiaannya itu terjamin, jadi hanya kita berdua saja yang tahu tentang permasalahan ini. Jadi mempunyai asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Terus bagaimana nih untuk agenda kedepannya? Akan kita lakukan sesi 2 untuk hari berikutnya, apakah akan dilanjut mungkin nanti? Kalau untuk sesi kedua mungkin ya kita lihat saja dulu gitu. Setelah dari sesi konseling ini mungkin kalau belum selesai atau belum mendapatkan perubahan yang lebih baik terhadap diri saya, bisa dilanjutkan sesi 2, bahkan bisa lebih dari 2 gitu. Tapi kalau bisa selesai dengan 1-2 sesi ini, ya bisa dikatakan cukup gitu. Oke. Nah, bagaimana perasaan Anda sekarang? Pesan saya mungkin menjelaskan ini ya, permasalahan atau gimana? Perasaannya, jadi jika kita skalakan terlebih dahulu nih untuk perasaan terhadap masalahnya terlebih dahulu, perasaannya itu kalau diskalakan dari skala 0 sampai skala 10 itu skala berapa nih? Skala 0 itu tidak baik-baik saja mungkin perasaannya, dan skala 10 itu sangat baik-baik saja. Kalau diskalakan, jika 0 itu sangat buruk dan 10 itu sangat baik, ya bisa dikatakan di 4 atau 5 ya. Oke, lebih tepatnya mungkin 4 mungkin ya. Oke. Kenapa bisa ada di skala 4? Karena saya jujur saja ya, saya itu risih dengan sikap saya sendiri, yaitu mengenai penugasan kuliah ya. Karena kan saya juga seorang mahasiswa dan banyak tugas-tugas kuliah dan juga tugas-tugas yang lain di luar perkuliahan. Sementara untuk pengerjaan tugas itu saya itu leha dan menunggu mepet deadline gitu. Sementara dalam
pengerjaannya, misalnya kan hari ini diberikan tugas, deadline-nya seminggu misalnya, dikerjakan aja nanti gitu pas H-1 atau H-2 lah paling lama. Sementara dari H-1 atau H-2 tersebut mungkin saja bisa datang tugas yang lain gitu dari dosen yang lain. Nah, jadi kepikirannya itu bahwa ini masa itu pas terjadi kesalahannya tersebut, tidak sebelumnya. Misalnya kan kalau sebelumnya sudah kepikiran pas minggu berikan tugas, minggu pertama berikan tugas langsung kerjain, nah gitu. Tapi ini malah kepikirannya itu pas sudah terjadi gitu, pas sudah kena deadline atau mepet deadline gitu. Oke. Jadi permasalahannya itu ada di mungkin dalam pengerjaan tugas, mungkin suka ditunda-tunda mungkin. Oke, apa tujuannya dilakukan konseling ini mungkin? Apa mengikuti konseling ini? Ya, yang pasti buat tadi ya bisa merubah diri saya gitu, karena saya juga tidak mau terus-terusan demikian gitu. Kan kalau terus-terusan demikian bisa saja saya kecapean sendiri gitu, gak jarang juga gitu saya merasa stres sendiri gitu dengan banyaknya tugas dan mepetnya deadline gitu. Oke. Mungkin saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi mengenai masalah yang dihadapi oleh Fauji ini ya. Dan kita akan mendiskusikannya mungkin. Oke, saya boleh tahu bagaimana saja lebih rincinya lagi mungkin terhadap permasalahannya. Untuk lebih rincinya mungkin seperti ini ya, kan saya juga terasanya gitu akhir-akhir kemarin, akhir-akhir semester gitu, ketika banyak tugas meskipun tidak bareng gitu tugasnya. Misalnya hari sekarang ya, hari sekarang itu tugas perhitungan misalnya, tugas perhitungan deadline-nya 1 minggu. Nah, saya lihat soalnya, oh deadline-nya nanti gitu, pas seminggu dari hari ini udah nanti, terus besoknya datang lagi tugas dari dosen yang berbeda gitu, deadline-nya 2 atau 3 hari ke depan. Oh bisa nyantai, masih ada beberapa hari gitu. Terus tambah lagi tugas-tugas yang lain, bahkan ada yang hari ini harus selesai, bahkan di waktu hanya beberapa jam. Nah kan jika numpuk seperti itu mungkin ya, kalau yang pertama datang tidak dikerjakan dulu, nanti bisa-bisa malah menumpuk gitu tugas gitu. Nah saya ingin gimana ya, pikiran saya terhadap tugas itu jangan demikian gitu. Jadi jangan lihat deadline yang lama, tapi lihat juga gitu tugasnya seperti apa gitu, sulitnya gimana gitu. Dan juga kalau bisa tugas seperti apapun, sekarang diberikan tugas ya sekarang gitu kerjainnya gitu. Itu mungkin. Jadi ketika mendapatkan mungkin sebuah tugas ataupun tugas dari perkuliahan mungkin ketika mendapatkan tugas mungkin tidak langsung dikerjakan tapi ditunda terlebih dahulu mungkin, sehingga ketika waktunya sudah mulai tiba dikumpulkan mungkin kewalahan untuk dikerjakan mungkin ya. Oke. Mungkin ketika pada masalah tersebut muncul, di situasi seperti apa mungkin masalah itu muncul? Ya mungkin situasinya seperti beberapa hari terakhir mungkin ya, karena apa ya, menjelang UAS gitu, menjelang akhir semester biasanya kan banyak tugas-tugas akhir gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin ya, sebelumnya nyantai tidak terlalu banyak tugas ketika kuliah,
di akhir itu banyak tugas-tugas kuliah dari dosen, dan ketika banyak tersebut numpuk sementara tugas yang sudah ada tidak dikerjakan gitu, saya malah merasa oh iya numpuknya banyak gitu, capek juga ya ngerjain tugas, capek juga ya kuliah, nggak malah mikir seperti itu gitu. Oke, jadi ketika apa, ketika mau mengerjakan tugasnya itu mau menjelang UAS mungkin ya, dan terburu-buru mungkin untuk mengerjakan UAS, mengerjakan tugas mungkin karena sudah dekat dengan UAS, dan tugasnya pun mungkin tidak satu itu saja mungkin tugasnya. Oke, pikiran apa yang muncul ketika masalah tersebut terjadi gitu? Ya yang paling sering saya pikirkan yang pertama itu kadang merasa malas buat lanjutin kuliah. Yang kedua merasa apa sih yang salah gitu dari diri saya. Terus kalau di pikiran mungkin enakan gak kuliah gitu, malah mikir enakan kerja dapat duit gitu. Oke. Ketika mungkin masalah itu muncul, pikiran yang dipikirkan oleh Fauji itu merasa mungkin malas untuk melanjutkan kuliah, dan juga mungkin perasaannya lebih baik bekerja daripada kuliah mungkin, dan lain sebagainya yang sudah dikatakan tadi. Nah, selain itu perasaan apa nih yang muncul ketika masalah itu datang? Ya perasaannya mungkin cemas ya yang saya rasakan, karena mengingat setelah beberapa semester atau beberapa tahun berjuang mungkin orang tua buat ngeliahin gitu, sementara saya sendiri gimana ya, kurang maksimal gitu dalam kuliah. Ya cemasnya takut ngecewain orang tua gitu, terus takut gak mampu buat nyelesain kuliah karena diri saya juga gitu yang malas gitu. Itu mungkin. Oke, mungkin ketika masalah itu muncul, mungkin perasaan yang terjadi itu cemas mungkin ya, dan juga apapun ketika masalah itu muncul, mungkin yang terjadi pikiran negatif itu muncul mungkin ya, seperti itu. Oke. Jika kita kita ubah nih ke hal yang positif mungkin ya, apa yang ingin kamu rubah di situasi pada saat masalah itu muncul mungkin? Gimana maksudnya di situasi itu? Ya, jadi ketika perasaan atau masalah itu muncul mungkin ya, mengerjakan tugas atau ditunda-tunda. Nah, situasi seperti apa yang kamu inginkan mungkin? Ya pastinya ya bisa lebih tenang gitu ketika menghadapi tugas, dan jangan terlena dengan melihat deadline jadi leha-leha gitu kalau berikan tugas, karena harus memikirkan juga bahwa esok lusa mungkin ketika menghadapi deadline tugas yang pertama ini ada juga tugas yang lain gitu. Oke, jadi tidak leha-leha untuk dalam menghadapi deadline mungkin ya, dan langsung mengerjakan tugas apa yang sudah diberikan oleh dosen mungkin. Oke, pikiran apa yang kamu inginkan ketika masalah tersebut muncul? Ya, pikiran mungkin bisa lebih berpikir positif gitu ya, dan berpikir dengan tenang gitu, bahwa
gimana pun kondisinya ya kita harus bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Karena kita kan sebagai mahasiswa gitu, jadi jangan jangan takut, tapi jangan menyerah gitu dengan keadaan penugasan seperti itu. Karena mungkin di luar atau di lapangan tugas-tugas yang kita hadapi itu lebih dari apa yang telah kita terima pada saat kuliah tersebut gitu. Oke, mungkin ketika masalah itu mungkin muncul, mungkin perasaan apa yang kamu inginkan pada permasalahan itu? Perasaannya ya pengennya lebih enjoy, lebih tenang lah, bahwa bisa meyakinkan diri juga gitu, bahwa ketika ada tugas itu kita bisa menyelesaikan gitu, bisa membereskan semua tugas yang kita terima gitu, yang kita dapat dari dosen, dan juga mendapatkan dorongan gitu untuk mengerjakan setiap tugas yang telah diterima gitu. Oke, jadi ketika mungkin perasaan itu muncul, mungkin hal yang kamu inginkan di situasi, mungkin kamu ingin di situasi menjelang deadline, dan pikirannya itu berpikir tenang, dan perasaannya juga bisa membereskan deadline tersebut mungkin. Gitu. Oke, sebelumnya kita cukupkan mungkin sekian untuk sesi konseling sesi 1 ini. Mudah-mudahan mungkin apa yang kamu inginkan atau ingin kamu capai tercapai dengan secepatnya mungkin ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mungkin. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum.